Okay? Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, okay? Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya. Okay? Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat. Benih padi itu Tuhan juga. Lalu Tuhan mengatakan, berbagilah engkau kepada sesamamu, ya, dengan rezeki yang sudah aku beri. Artinya apa? Allah melatih hambanya untuk mempunyai sifat kasih sayang. Itu berarti hasil kerja yang kebanyakan manusia akui itu hasilnya sendiri, ternyata Allah yang memberikan. Kalau salik, kalau murid, kalau manusia syariat awam yang nggak paham, maka akan timbul sifat bakil, ya, kikir, pelit bin medit. Ya, disitulah awalnya rezeki kita akan dikurangi Tuhan. Susahlah kehidupan kita karena kita tidak amanah menjalankan sifat kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itulah ada ajaran untuk sodako, beramal jariah. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menampilkan sifat ketuhanan. Seperti itu loh maksudnya. Ketika kita mampu mengemban amanah seperti itu, semakin kita dipercaya Tuhan. Kalau kita sudah dipercaya, maka akan terus mengalir rezeki itu. Nah, disitulah letak ajarannya. Kenapa manusia terkendala di ekonominya? Karena dahulunya ya tidak menampilkan sifat ketuhanan, sifat kasih sayang, saling memberi, saling membantu. Ini sifat ketuhanan, sifat Tuhan, betul. Nah, karena manusia tidak mengenal dirinya, akhirnya merasa dia sendiri yang bisa menghasilkan kekayaannya, betul. Di sini kuncinya. Kalau mau berhasil, itu salah satu contoh. Ibadah juga seperti itu, Ibu, Bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, ya, artinya Allah menyayangi kita. Allah memberi kesempatan menggerakkan kita untuk ibadah, agar kita mempunyai amal yang bisa dibawa nanti kok negeri akhirat. Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan pahalanya juga. Dan Allah tidak bergantung dengan ibadah kita, hakikatnya kan seperti itu. Oleh sebab itulah dikatakan surganya Allah Ta'ala ini bisa dimasuki oleh hamba-hambanya yang sudah
dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika diseru untuk menegakkan sholat, kita harus sholat 5 waktu. Karena salik atau murid yang benar belajarnya, maka dia akan menegakkan syariat. Tidak ada ceritanya seorang salik tasawuf atau makrifat meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Berarti itu suatu kebohongan yang besar. Karena ketika kita sudah belajar ilmu tasawuf, kita sudah belajar ilmu makrifat, maka kita harus mengikrarkan keimanan kita melalui gerak untuk mematuhi segala perintah-perintah Tuhan yang ada di Al-Quran, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi melalui perbuatan-perbuatan kita di kehidupan yang sehari-hari. Dan sunnah yang harus dipegang salik atau murid di perguruan ialah sifat 4-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus sidik berarti jujur. Jujur di sini dikatakan ada 3 bagian: jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia. Artinya apa? Ketika jujur, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus belajar tafakur sadar Tuhan. Coba Bapak, Ibu, adik-adik dimanapun berada, murid yang baru atau murid yang lama, di sini sering kali saya amati lolosnya pemahaman karena kurang di dalam meresapi dan merasakan daya hidup dari Tuhan. Coba gerak tangan, gerak jari, coba gerakkan. Nah, digenggamkan, dirasakan. Ini yang bergerak zohirnya kah batinnya ini? Batinnya, ruhaninya. Maka dibuka lagi. Nah, artinya yang bergerak dahulu itu ruh, baru jasad. Perlu dirasakan. Tapi tidak merasa karena belum atau kurang di dalam merasakan. Ruh dahulu yang bergerak, menggenggam dan membuka, ini ruh dahulu, baru jasad diperintahkan secepat itu. Jadi untuk kita menemui Tuhan melalui rasa, karena hanya sifatnya yang bisa kembali ke zatnya, hanya zatnya yang bisa kembali kepada yang pemilik zatullah itu sendiri. Rasa di sini dikatakan melalui napas. Ketika tarki naik di dalam hati, dia mengatakan, akulah yang maha hidup, akulah yang maha wujud, akulah yang berkuasa. Ketika engkau ingin asa denganku, maka tiadakan dirimu. Jangan engkau yang merasa hidup, jangan engkau yang merasa alim, jangan engkau yang merasa mendengar, janganlah engkau yang merasa engkau melihat dengan kedua bola matamu. Jangan engkau merasa mempunyai kalam. Jangan engkau yang merasa mempunyai kehendak dan kuasa atas jasad dan rohani. Akulah Allah, akulah Tuhan yang nyata mempunyai 7 sifat. Aku zohirkan di dalam jasmanimu. Itulah
yang laisa, mewakili sifat napas yang tidak bisa dilihat, didengar, dan tidak bisa. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.